Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Aida Afifullah. Ini akan mempresentasikan mengenai studi kasus keempat yang berjudul Hospital and Staff Housing Complex. Langsung saja untuk topik bahasannya itu ada 6. Yang pertama ada gambaran umum dari proyek. Lalu yang kedua ada prosedur studi value engineering. Yang ketiga ada rekomendasi dalam studi value engineering. Yang keempat ada rekomendasi utama dalam studi value engineering. Lalu yang kelima ada cost atau work model. Lalu yang keenam adalah kesimpulan. Nah, langsung saja untuk ke gambaran umum proyeknya. Studi rekayasa nilai ini dilakukan pada tahap pengembangan desain di mana sudah mencapai 50% gambar kerja untuk pembangunan sebuah rumah sakit dan kompleks perumahan staf. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Yang selanjutnya itu berdasarkan beberapa review dengan penulis dan KS sekitar 35 proposal telah diimplementasikan. Dengan penghematan biaya awal sebesar $10 juta hingga $12 juta akan dihasilkan tergantung pada kemajuan desain dan perkiraan masa depan. Lalu selanjutnya untuk penghematan biaya lanjutan bervariasi hingga $1 juta per tahun tergantung pada alternatif desain akhirnya. Untuk rumah tempat tidur sendiri ada 180 dengan luas tanah 500.000 SF, lalu parkir 1 mobil per tempat tidur ditambah staf dan rawat jalan. Untuk rencana lokasi disediakan, dan untuk tempat tinggal diperlukan untuk menampung semua dokter dan total 130 perawat. Lalu untuk area rekreasi harus disediakan. Nah, ada 4 sudut pandang yang dipelajari oleh tim value engineering. Yang pertama ada di bagian arsitektur dengan 16 item dengan total biayanya yaitu $3.500.000. Dengan di bagian struktur ada dua item dengan total biaya $137. Lalu di bagian mekanikal ada 14 item dengan total biaya awal sebesar $1 juta dan $110.000 per tahun dalam tabungan tahunan. Lalu yang bagian terakhir ada di elektrikal ada 11 item dengan total biaya awal $3.800 dan $100.000 per tahun dalam tabungan tahunan. Nah, selanjutnya secara terpisah, spesialis peralatan medis mendokumentasikan 3 bidang yang akan menghasilkan pendapatan tambahan. Selanjutnya, prosedur studi VS, di mana ada tahapan pre-study. Pada tahap ini dilakukan persiapan studi value engineering, termasuk mempersiapkan tim value engineering, kemudian juga melakukan perencanaan studi value engineering. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman mengenai analisa kebutuhan dan juga bagaimana strategi untuk meningkatkan nilai. Selanjutnya ada rencana kerja dari value engineering yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada fase informasi, yang kedua ada fase kreatif, yang ketiga ada fase penilaian, yang keempat ada fase pengembangan, dan yang kelima ada fase presentasi dan juga laporan. Langsung saja untuk yang pertama di fase informasi. Dalam tahap ini, tim value engineering melakukan analisa terhadap hasil desain yang dilakukan oleh perencana. Kemudian menganalisa berbagai alternatif yang akan memberi dampak terhadap pengurangan biaya, namun tetap mempertahankan fungsi. Yang kedua, di tahap kreatif, dalam fase ini menghasilkan 5 ide yang berkaitan dengan cara lain yang berkaitan dengan fungsi, di mana ide-ide tersebut diharapkan nantinya akan mengurangi biaya dan tetap menjaga fungsi tersebut. Lalu yang ketiga ada fase penilaian. Dalam fase proyek ini, tim value engineering menilai dan mengurutkan ide atau gagasan yang dihasilkan dari fase kreatif, di mana ide yang tidak praktis atau tidak layak untuk dikaji untuk lebih lanjut itu diabaikan, dan ide-ide yang memiliki potensi terbesar untuk penguatan biaya akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada fase pengembangan. Dalam fase ini, ide-ide terpilih dikembangkan menjadi alternatif yang bisa diterapkan. Penting bagi tim rekayasa nilai untuk menyampaikan konsep mereka pada perencana. Oleh karena itu, setiap usulan memiliki ringkasan naratif untuk membandingkan metode desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Lalu yang kelima ada presentasi dan laporan, yaitu pada tahap ini mepresentasikan alternatif-alternatif yang telah dikembangkan oleh tim value engineering pada owner, tim manajemen konstruksi, dan juga perencana. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh stakeholder dan tahap untuk berdiskusi ketika ada masukan, penolakan, maupun persetujuan. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi yang terdiri dari tingkat diskonto,
periode analisis, pendekatan ekuivalen, pendekatan inflasi, dan juga faktor anuitas nilai sekarang. Lalu di bagian biaya operasional itu ada biaya listrik sebesar 0,03 sen, lalu ada biaya pemeliharaan 1 hingga 5% dari biaya modal tergantung pada elemennya. Selanjutnya rekomendasi dalam studi value engineering di bagian umum itu, tim menyarankan agar pemilik mempertimbangkan dua opsi untuk menunda pengeluaran biaya awal, yaitu yang pertama dengan menghapus ruang perawat dan keluar ruang. Analisis arus kas kasar menunjukkan pemilik akan mendapatkan sekitar $200.000 per tahun ke depan menggunakan analisis arus kas yang setara dengan menghindari pengeluaran modal sebesar $3.500.000. Lalu yang kedua dengan mempertimbangkan pembangunan desain sewa kembali selama 20 tahun. Dengan melakukan ini, pemilik akan menangguhkan pengeluaran modal sebesar $15 juta dan memiliki fasilitas setelah 20 tahun dan juga akan mengeluarkan biaya sewa tahunan tambahan yang kurang dari amortisasi investasi modalnya selama 20 tahun. Dengan catatan bahwa penghematan di atas bukan merupakan tambahan. Lalu ada di bagian arsitektur yang pertama dengan meninjau desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit, lalu untuk perumahan hapus balkon unit dokter, kanopi yang kurang ekspresif, menghilangkan ruang bawah tanah dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Selanjutnya merevisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari tebal 7 menjadi 5 atau mempertimbangkan untuk menggunakan batu bata lokal. Yang selanjutnya ada menaikkan tingkat dasar rumah sakit 1 meter untuk mengurangi pengangkatan hidrostatik pada pelat. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki finishing lantai dasar atau granit dan dengan menggunakan yang lebih murah serta menggunakan pelapis lantai yang lebih praktis untuk ruang operasi. Lalu di bagian struktur, yang pertama ada merevisi sistem struktural menjadi pelat dasar dan menambah tinggi lantai ke lantai menjadi 14 kaki. Di mana desain asli 13 kaki ini tidak akan secara ekonomis mampu mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan. Lalu, menyederhanakan permukaan tanah dan plat lantai dasar untuk mengurangi perubahan kemiringan. Selanjutnya, di bagian mekanikal, itu menggabungkan limbah sanitasi dan saluran pembuangan di dalam gedung. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi panas air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik selama jam sibuk. Selanjutnya ada mempertimbangkan untuk kenaikan suhu air dari 45 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh kumparan pendingin. Lalu menggunakan suhu kamar tidur pasien umum dari menggunakan 75 derajat Fahrenheit daripada 65 derajat Fahrenheit selama musim pendinginan. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan sistem volume udara terpusat dibanding koil kipas di ruang pasien umum. Selanjutnya di bagian elektrikal yaitu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik khusus untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi, lalu mengganti parabola dengan perlengkapan desa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Yang ketiga, mengatur ulang pencahayaan luar ruangan. Yang keempat, memusatkan sistem GPS. Dan selanjutnya, memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban. Dan yang terakhir adalah dengan mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Selanjutnya di bagian peralatan medis, yaitu yang pertama mempertimbangkan untuk menunda beberapa item guna menunda biaya hingga jumlah pasien meningkat agar tercipta kondisi seimbang atau break-even point, misalnya MRI, kanker jantung, kamera nuklir, dan gamma. Nah, ini akan menghemat biaya awal sebesar $5.300.000. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan tertentu guna menghasilkan pendapatan tambahan seperti menambahkan satu pemindai suara ultra tambahan, menambahkan 3 tempat tidur tambahan pada hemodialisis untuk pasien anak, menambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler akan menambah pendapatan sebesar $675.000 per tahunnya. Selanjutnya, rekomendasi utama dalam studi value engineering. Nah, yang pertama ini adalah dengan merevisi tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis. Dengan desain aslinya yaitu laboratorium klinis dan departemen hemodialisis ini terletak di antara sumbu 10, 15, dan AF. Mereka akan dibagi menjadi beberapa area terpisah untuk donor darah,
laboratorium klinis dan untuk hemodialisis. Nah, yang kedua, desain yang diusulkan yaitu mempertimbangkan penataan ulang laboratorium klinis dan donor darah sehingga memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara area donasi dan laboratorium klinis serta aksesibilitas pasien rawat jalan ke area donasi. Selain itu, mengganti area donasi dan area hemodialisis akan memungkinkan penambahan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Nah, di bagian pembahasannya itu tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke area donor. Selanjutnya, menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan ini akan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Selain itu, desain saat ini tidak mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan akan disediakan untuk pasien ini. Nah, ini adalah desain dari arsitekturnya. Untuk dari biaya aslinya itu tidak dapat diterapkan. Lalu ada untuk desain yang diusulkan itu sebesar $95.191. Maka untuk penghematannya ini sekitar $95.191. Nah, untuk selanjutnya ini merevisi panel pracetak eksterior di mana desain aslinya saat ini membutuhkan panel dinding eksterior beton pracetak 7 eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Lalu desain yang diusulkan yaitu dengan menggunakan panel dinding pracetak 5 untuk rumah sakit saja, gunakan CMU, plaster, dan cat tekstur untuk unit rumah sakit. Pembahasannya yaitu tim mendiskusikan panel dan produsen lokal yang mengindikasikan bahwa panel 5 sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan penghematan biaya dan bobot yang cukup besar. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan didasarkan pada batasan anggaran biaya pemeliharaan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior rumah yang membutuhkan pengecatan. Ini adalah desainnya. Lalu ini adalah life cycle cost-nya sebesar $7.861.986. Nah, selanjutnya di bagian revisi konfigurasi distribusi listrik, di mana desain aslinya itu gardu induk 9.500 SF untuk menampung 6 trafo, baik untuk perumahan maupun rumah sakit. Setelah itu, merevisi beban ke semua fasilitas. Kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kVA. Dari gardu induk diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF 3x300 ditambah dengan kabel tegangan rendah 150 meter persegi lengkap dengan lubang got dan semua item pendukung untuk memberi makan beban listrik di semua gedung dan sewa chillernya. Lalu desain yang diusulkan adalah tim VM merekomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi dan memanfaatkan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo jenis oli dipasang di luar ruangan dengan konsentrasi beban dekat. Direkomendasikan untuk menggunakan trafo tipe loop fit, di mana pembahasannya adalah tim VM merasa bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Satu-satunya kelemahan ini adalah pemilik harus memelihara trafo. Nah, umumnya tidak boleh melebihi 2 jam setiap hari untuk setiap unit. Biaya penggantian minimal ketika trafo dirancang karena kondisinya 80% dari kapasitasnya. Harapan hidup mereka tidak boleh kurang dari 25 tahun, kabel tegangan tinggi telah dipasang dengan benar, tidak memerlukan perawatan lebih lama daripada kabel tegangan rendahnya. Nah, ini untuk life cycle cost-nya sebesar $1.836.302. Nah, untuk selanjutnya itu merevisi menambah 3 tempat tidur untuk departemen hemodialisis. Nah, dengan desain asli itu menghadirkan desain untuk 4 tempat tidur dan dalam hemodialisis. Lalu desain yang diusulkan yaitu merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit perinatal. Dan selanjutnya itu memindahkan unit ke ruang yang lebih besar. Pembahasannya, hemodialisis adalah layanan yang dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang di rumah sakit ini. Pasar lokal harus lebih dari mampu memenuhi kebutuhan tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lainnya. Saat ini,
pasien anak tidak dapat dilayani oleh properti. Nah, untuk life cycle cost-nya itu sebesar $1.617.600. Nah, selanjutnya ada cost atau work model-nya. Nah, cost model ini adalah model yang digunakan untuk menggambarkan distribusi biaya total dari suatu proyek. Nah, dengan adanya cost model ini dapat diketahui berapa biaya total proyek secara keseluruhan dan dapat dilihat perbedaan biaya di tiap elemen bangunannya. Perbedaan biaya di tiap elemen bangunan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan item pekerjaan mana yang akan dilakukan studi value engineering. Nah, ini adalah cost work model di bagian hospital and sports-nya, di mana kita ambil satu contoh di bagian struktural, ini untuk biaya aktual atau estimasi nyatanya itu sebesar $16,31 di mana setelah dilakukan studi value engineering diharapkan akan menjadi $11,90. Nah, selanjutnya di bagian cost work model untuk housing dan dormitory, yang mana di bagian yang kita ambil contoh di bagian elektrikal, itu untuk biaya aktual itu estimasinya sebesar $5,15, di mana setelah dilakukan studi value engineering itu diharapkan mampu menjadi $3,37. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan, value engineering atau VE ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya tanpa mengurangi fungsi dan prinsip biaya yang rendah, namun mutu tetap atau bahkan lebih baik. Pada studi kasus ini, tim VE mengembangkan 55 proposal untuk dilakukan perubahan, di mana hal tersebut mewakili $16 juta dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 per tahun dalam nilai sekarang dan penghematan biaya tahunan operation dan maintenance ditambah lebih dari $500.000 per tahun pendapatan tambahan. Sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain, memperbaiki desain, atau meningkatkan biaya. Untuk pertimbangan pemilih, beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya yang dilakukan sebesar $19 juta. Ini adalah ringkasan untuk di bagian umum, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, maupun untuk peralatan medisnya, yaitu dengan life cycle cost-nya itu sebesar $17.695.690 dengan penghematan sebesar $16.007.719. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.